dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di Purana Raya. Arti adalah perjuangan, arti adalah jiwa kita, arti hebat adalah nafas kita, arti bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Arti adalah perjuangan, arti adalah jiwa kita, arti hebat adalah nafas kita, arti bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di Purana Raya. Arti adalah perjuangan, arti adalah jiwa kita, arti hebat adalah nafas kita, arti bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Arti adalah perjuangan, arti adalah jiwa kita, arti hebat adalah nafas kita, arti bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di Purana Raya. Arti adalah perjuangan, arti adalah jiwa kita, arti hebat adalah nafas kita, arti bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Arti adalah perjuangan, arti adalah jiwa kita, arti hebat adalah nafas kita, arti bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Republik Indonesia ASRI, Profesor Dr. Pertanyawan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Adinda kalau dalam saya, yaitu Dr. Junaidi. Saya mengapa bilang Adinda, ini teman sesama seperjuangan ya. Jadi ketika saya jadi ketua umum BNPS Pusat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang urus yayasan-yayasan di pendidikan dasar, nah, saya melantik beliau menjadi ketua cabang BNPS Malang. Nah, waktu itu saya juga sampaikan,
sing sabar ya ngurusi organisasi sosial ini. Pasti suatu ketika barokahnya ada. Nah, ternyata betul dia sekarang menjadi rektor Universitas Islam Malang. Selamat datang Profesor Partino dari Universitas Muhammadiyah Papua. Silakan di depan, Prof. Ya, sebagai beliau adalah ketua ada Dewan Adri dan di situ, Prof. Ya, ada ya. Atau tukar dengan saya kebablasan ke rumah sakit malah sana. Dan alhamdulillah sekarang juga beliau betul-betul doa sehari-harinya itu terkabul. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Makanya orang-orang Islam ganteng-ganteng, cantik-cantik, qurrata ayun kan. Yang terakhir ini enggak semua orang bisa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pemimpin dari orang-orang yang takwa. Kalau pemimpin partai udahlah gampang, apalagi pemimpin seperti Hercules, preman itu gampang gitu ya. Pemberontak gampang. Tapi muttaqina imama, orang sekarang ini mana mungkin dosen Wisma ini tidak takwa, kan pasti. Bapak Ibu sekalian, Prof. Partino saya perkenalkan, beliau adalah Ketua Dewan Penasehat DPP ADRI, dan yang terhormat Ibu Profesor Muda. Ya, kalau beliau Profesor Muda, nggak pernah tua, panggilannya kan muda terus. Kalau saya pasca muda. Kalau Prof. Partino ini dulu keriting, karena sudah sepuh jadinya lurus menjadi tua. Ya. Sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi kami bertiga ini adalah pimpinan pusat perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia. Saya ketua umum, ini sekretaris, ya, yang sejak awal. Tapi jangan lupa Pak, ya, siapa yang mendeklarasikan ADRI di Umah waktu itu? Beliaunya juga, ya, beliaunya juga. Tapi ADRI-nya waktu itu belum menjadi ADRI, yang perkumpulan ahli dosen Republik Indonesia, baru asosiasi dosen rumpun ilmu. Nah, jadi rumpun ilmu karena apa? Lahirnya ADRI bukan karena pesanan politik, bukan karena sebagai forum-forum kegiatan yang sifatnya bisnis sosial, hanya forum komunikasi, bukan. Tapi ADRI ini lahir setelah lahirnya Undang-Undang ASN, di mana setiap jabatan fungsional wajib ada organisasi profesinya. ADRI bukan lahir karena jabatan fungsional dosen, tapi forum komunikasi antara mereka dalam rangka kesejahteraan. Kalau kita tidak, kita hanya dua aja, profesionalisme dan integritas. Maka profesionalisme kita apa? Kita datangkan dari Bank PT waktu itu. Saya jadi rektor baru, ya. Apa sih supaya kampus saya yang usianya baru 2 tahun bisa menjadi B atau baik sekali akreditasi institusinya. Bayangkan waktu itu cuma baru 2 tahun sudah nekat seperti itu. Saya kumpulkan teman-teman karena kita komunikasi baik dengan orang-orang Jakarta. Kebetulan saya dulu di Menristek, kemudian di staf ahli Komisi 10 DPR RI yang menghadirkan undang-undang guru dan dosen, memberikan tunjangan profesi Bapak Ibu sekalian, walaupun saya nggak dapat. Nah, ternyata tukang cukur nggak bisa mencukur dirinya sendiri ya. Jadi dapat profesor, nggak dapat tunjangan ya harus nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu kami yang bikin itu undang-undang guru dan dosen ya, termasuk dan seterusnya. Nah, kita tanya pada Bank PT, apa saja sih Pak supaya kami cepat? Wah,
Ya memang itu harus ada organisasi profesi, harus ada kerjasama internasional, harus ada kerjasama dalam negeri, harus ada. Kalau sekarang beban kerja itu kan bagusan, dulu belum ada. Harus jelas itu tridharma perguruan tinggi dosennya, bagaimana budayanya, bagaimana bisa membuat jurnal, bagaimana bisa membuat ini dan itu. Waduh, ternyata dosen itu di dalam akreditasi itu terdapat 36 kegiatan yang itu tergantung dari dosen. Walaupun rektornya hebat seperti Prof. Junaidi ini yang PhD lagi, ternyata dibilang kan gitu. Sekarang kan saingan itu di seluruh Indonesia, saingannya adalah Alfamart sama Indomaret. Nah, itu sekarang KO gara-gara warung Madura di Indonesia. Itu adalah bagian dari inovasi kita. Nah, 36, waduh, kalau begitu 36 kegiatan dosen ya, kita datangkan dari Direktur Pembinaan Sumber Daya Dosen. Saya dengan Bung Mudawat itu belum profesor ya. Kita sama-sama ke Jombang ya. Bagaimana percepatan guru besar? Nah, harus dengan jurnal, harus dengan itu. Saya ngebut, alhamdulillah dapat 1295 kum saya. Nah, itu gara-gara apa? Itu tadi ada 30 kegiatan dosen yang harus kita. Nah, karena tuan rumah ini termasuk pengurus Dewan Pembina. Ini biasanya pembina Pak, ya, Pak Mas Kuri. Kemudian ketua atau direktur internasional office Pak Imam. Itu bahkan yang ngetik deklarasi. Yang ngetik Pak Su ya. Tadi itu lagi Pak Su belum ada. Jadi dideklarasikan jam 1 malam dan dideklarasikan oleh Profesor Didi Wahidi. Nah, alhamdulillah setelah itu ya udah, kalau gitu kita bikin kegiatan MOU. Nah, sejak tahun 2006 kita sudah ke Thailand. 2016 kita berbondong-bondong ke Thailand ke Raja Manggala ini. Nah, termasuk bagian dari situ adalah apa sih ADRI perannya terhadap Thailand. Nah, ternyata ada perannya. Kita membantu meredakan ketegangan teman-teman di Thailand Selatan. Jadi Thailand Selatan kita kolaborasi, jangan berontak dari aspek kewilayahan. Tapi mari kita berjuang seperti Aceh. Sehingga teman-teman Thailand Selatan sekarang beda perjuangannya dengan DPR-nya itu bagaimana wilayah Thailand Selatan bisa menjadi wilayah yang syariah. Jadi merdekanya dari aspek syariah. Bagaimana bisa ketemu? Maka Presiden ADRI MOU dengan Majelis Ulama se-Thailand dialah dan memberi beasiswa, membina, kita kerahkan pengurus ADRI datang ke sana, termasuk ke badan yang menangani bagaimana penyelesaian masalah-masalah Thailand Selatan. Mereka datang ke Indonesia, 30 orang datang ke PBNU dan untuk bisa bersama-sama membantu merdeka syariah. Untuk itu nggak gampang, maka saya diminta oleh para komunitas Thailand Selatan bertemu ke wakil Perdana Menteri. Nah, Pak ini ADRI Pak, ini Indonesian Presiden, gitu ya, ADRI. Maka kami ketemu dan alhamdulillah kita komunitas-komunitas di sana dengan kita syariatnya sama, Thailand Selatan. Nah, akhirnya ada sekitar 10 jenis ya di hampir seluruh perguruan tinggi di Thailand dan tidak terlalu banyak kan dibandingkan Indonesia kalau di Thailand itu. Apa saja kerjasamanya? Pertama membuat international conference. Beberapa kali, 3 kali di Thailand, terakhir itu di tempatnya itu
Nahdlatul Ulama juga Fatayat. Fatayat. Kalau di tapi di sana namanya Pattaya, Pantai Pattaya. Kita terakhir yang kemarin kita di Pattaya. Kemudian yang kedua, kita sudah biasa, saya ngajar, saya minta insert, dari Thailand tolong kasih waktu 30 menit untuk memberikan kuliahnya langsung Zoom seperti ini. Udah biasa itu, sudah akrab seperti itu. Apa yang terjadi? Mahasiswa kan juga beda. Ini dosenmu dari Thailand, ini dari Taiwan, ini dari mana? Ketiga, nah kita student exchange. Indonesia dulu kita nggak mikir diakui atau tidak dulu. Sekarang ini tak bagus dengan karena Raja Manggala itu PTN Perguruan Tinggi Negeri, ya, itu diakui oleh lembaga, oleh negara DP kegiatan yang di luar negeri 1 bulan penuh itu bisa diakui 10 SKS. Karena ini adalah perguruan tinggi negeri, tidak boleh ada bisnis. Ya, maka seluruh kegiatan student exchange kuliah di sana ada 3 kuliah MKDU, ya, termasuk kuliah budaya. Apa itu? Yaitu statistik, metodologi penelitian, ilmu budaya dasar, kemudian ada budaya Thailand dan lain-lain sesuai dengan kita. Pagi, siang, sore, malam di hotel, ya, kemudian mereka bermalamnya makan, semuanya itu 1 bulan penuh, ya. Lumayan juga sih menurut kita yang biasanya beasiswa, ya, itu dikenakan 7 juta. Makan itu semuanya sudah beres. Nah kalau di luar ADRI 2 kali lipatnya, itu bukan untuk apa? Untuk pelayanan untuk kita. Nah, maka ini kerjasama yang ketiga. Nah sekarang kita bergembira karena diakui 10 SKS, sehingga tentu saja kita ketahui sekarang di dalam kegiatan-kegiatan penerimaan tenaga kerja dan sebagainya itu dilihat dari international experience, pengalaman internasional. Yang keempat adalah ini, beliaunya ini bonek banget ini, mbahnya bonek. Apa itu? Membuat 26 jurnal internasional. Namanya sudah ADRI International Journal 26. Nah, jadi kita juga sudah lakukan, tapi itu tadi security system kita lemah sehingga kita di-hacker. Tapi masih ada kalau dibuka di ADRI International Journal, namanya sudah ADRI International Journal of Law and Social Science, International Journal of Medicine and Health. Nah, makanya tadi ada dekan fakultas kedokteran, udah diambil aja dulu. Karena apa? Kalau kita yang menyelenggarakan sendiri, itu hanya diakui 20%. Jadi tulisan kita itu hanya diakui 20%. Tapi kalau nama lain kita yang mengelola, kita diakui 100% di dalam beban kerja dosen itu. Maka saya berharap nanti termasuk dekan pasca manajemen kita punya apa? Silakan dikelola nanti, ya, yaitu International Journal, ADRI International Journal of Management and and Economic, gitu ya. Nah, jadi kita sudah kerjasama itu. Syaratnya internasional, maka harus 5 negara. Nah, kita ini sudah akrab banget ya dengan 5 negara ini. Setiap saat 2 presidennya itu kontak, mereka langsung tidak berani nolak. India, Filipina, Thailand, kemudian Malaysia, kemudian Taiwan. Ini kita akrab banget. Nah, yang keenam apa aja itu? Ya, yang keenam adalah visiting professor. Nah, jadi ini nanti Ibu Ima ya, Prof Ima,
Saya kenalan dari Universitas Nusantara Bandung, namanya Prof. Imas. Saya juga. Nah, kita kan butuh juga mahasiswa yang bisa kita ajar, tapi dia di luar negeri. Nah, bahasanya bahasa apa? Bahasanya bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Saya ingatkan Ibu, tanggal 24 Oktober kemarin kita sudah mendapat pengakuan UNESCO bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, bahasa ilmiah. Nah, bahasa ilmiah itu bahasa UNESCO singkatan sains, ya, bahasa sains, bahasa culture, bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa regional ASEAN, itu sudah lama. Ya. Bahasa resmi ASEAN itu bahasa Indonesia. Dan sekarang sudah diakui jurnal kita bahasa Indonesia di samping 9 bahasa lainnya, yaitu bahasa para penjajah, yaitu Portugis, Jerman, Inggris, Belanda, Prancis, ya, ditambah Hindi, Mandarin, Arab, kemudian Rusia, kemudian Spanyol, Indonesia. Saya hafal begitu karena apa? Itu dulu pernah dibahas di Komisi 10 DPR RI. Nah, jadi itu yang keenam. Bagaimana jurnal kita bisa kita kembangkan walaupun dengan bahasa Indonesia nobel. Ini justru perjuangannya para kaprodi bahasa itu, pasca bahasa, ini harus kita tunjukkan. Nanti dari Unisma inilah kita tunjukkan bahwa Indonesia sudah mendunia. Seperti yang disampaikan tagline-nya di Unisma ini, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ya ini, jadi bahasanya itu sudah bahasa peradaban, culture. Nah, jadi tolong Bapak Ibu sekalian, itu yang sudah kita kerjakan. Yang ketujuh adalah, nah, ya, welcome to Unisma. This is familiar with my family. Yeah. Okay, welcome to Unisma. Please. Gimana? Bangga. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya persilakan Prof. Junedi untuk berikan speech untuk beliau-beliaunya. Ini tamu istimewa saya karena gara-gara beliau itu ABRI mencuat ke dunia, bereputasi internasional luar biasa. Ini Pak bagus, ya, derajat, ya. Dan panggilannya kalau di Indonesia Prof. Sabto, in Indonesia, if we call ghost, there is the higher level in Indonesia. This is like our president, this is a ghost group. This is a level majority in Indonesia. Yeah. Di Kalimantan. Okay, ladies and gentlemen, let's listen in English because our friend is in English from Thailand. Prof. Support Ratanapun PhD. Yeah. Yes, always support me. Yeah. Because his name is a support. Yeah, support. Yeah. And Pak Imam Wahyudi Karamogo, ini
muda tapi menetes ya, karena beliau membawa reputasi ADRI ke dunia internasional, yang terakhir dengan Afrika, dengan join with Africa from the others from English, etc. Ladies and gentlemen, especially for support and for those, here are our campus from Nahdlatul Ulama, and this campus is the best around Indonesia. Applause for this. And then the accreditation in here is in A, yeah? Unggul. And then with I just hear 7 international accreditation in here. So I think why I support you come here in order being the influencer. Dr. Junaidi is influencer around Indonesia. Yeah. So I do hope we can join in our collaboration. Around 15 type of program, and we will discuss after this meeting. Ladies and gentlemen, I think before I continue in FGD, it's time for our rector to welcome speech to support and help us. Please. Sorry. Ini 2 kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ini for the second time, gitu ya. Very shortly, I would like to welcome support Ratnapun PhD from the International College of the Raja Manggala University of Technology, Kuntab, together with Bapak Tun Bagus Ahmad Darajat PhD, a lecturer at RTUK, but originally he's an Indonesian. Asli dari mana, Pak? Kelahiran Bandung saya. Kelahiran Bandung, ya. Tidak pernah bercerita sebenarnya kelahiran Bandung, tapi saya lupa. Istrinya orang Thailand. Oh, istrinya orang Taiwan, Thailand. Thailand. Oh, istrinya orang Thailand. Wis mari nyoba orang Thailand ya. Kalah aku. Okay, so we really appreciate your coming to University of Islam Malang, Universitas Islam Malang. This university belongs to the largest Muslim organization in Indonesia. It's called Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama is the largest Muslim organization in Indonesia, and UNISMA is the university that belongs to that organization. Okay. Our positions in Indonesia, we are ranked 44 out of more than 4,000 universities in Indonesia, and our accreditation is excellent. We are now hosting about 17,000 students, and we have 10 faculties, and then 10 study programs for the master's degree and 1 study program for PhD. Right, we have 7 study programs which are already internationally accredited. 4 for the social sciences from FIBA in Germany, and then the other 3 for the exact sciences from the agrotechnology, and then agribusiness and animal husbandry. They are accredited by ASEAN, also from Germany. So with this national and international standing, I think we could have better collaboration between UNISMA and
RT UK. While actually there have been a number of activities that we carry out collaboratively between UNISMA and RT UK, because we've got information from Faculty of Education and Teacher Training that they have regular visits, they have regular exchange of lectures and so on. So I think we could have better collaborations in the near future. Once again, thank you for the visit, and hopefully we can have better and more fruitful collaboration between UNISMA and also other universities in Indonesia, because we have one from Kendari in southeastern Sulawesi, and then from Tulungagung, and also from Papua. Papua is in the far east in Indonesia, archipelago. Kalimantan Timur. Oh, one from East Kalimantan is on the way to this place too. Okay, thank you. I think that's all. Once again, thank you for the visit, and hopefully we can have a better collaborations in the near future. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Thank you so much, Professor Dr. Fatin Rabi, and also Professor Junaidi, Director of UNISMA Malang. Bapak Ibu, because of time, we would like to make it efficient. The next program will be the ceremonial of the proposed signing, because actually the Vice President for Academic and Corporation Affairs is in Surabaya. However, because he has a very short next schedule in the morning, like 1 p.m. in the morning. So to save the energy, the representation of